Kali ini kita akan membuat running tag new sticker yang naik turun ya. Kita tambahkan background. Kita akan membuat new sticker seperti ini gitu. Karena bukan seperti running tag biasa, kita ngakalin. Kita ngakalinya pakai script new project script. Ini foldernya kita siapkan di running tag baru di running tag baru kita oke. RTX baru new sticker. Kita nggak perlu smiley. Message directory-nya folder yang berisikan notepad ya. Ini disiapkan di desktop. Di running tag baru aja. Di running tag baru tadi. Di D. Tag baru, make new folder. Data. Oke. New folder tadi masih. Kita create project. Hal pertama yang kita lakukan, karena bentuknya naik turun, kita gunakan box. Kita nyontek aja settingannya ya. Kalau di script itu tidak bisa infinited loop ya, gitu. Karena dia akan otomatis mengulang ketika timelinenya sudah habis. Jadi nggak bisa stay di sini gitu. Kita lihat settingan boxnya. Scale-nya 1360, Y-nya 30, Z-nya 50. Kita unchecklist. Ini kita tulis 1360. Ini 30, Z-nya 50. Oke. Setelah itu posisinya 945 77 4.5. 945 74.5. X-nya 945. Ini 70. Z-nya 4.5. Oke. Terus draw areanya di 55 dan 40. 55 dan 40. Terus untuk rotationnya, karena itu merupakan transisi, nanti setelah semuanya sudah tersetting dengan rapih, baru kita animate gitu. Kalau kita advance dari sekarang, nanti rubah-rubahnya itu ribet. Oke. Untuk scale-nya sudah oke.
Draw areanya sudah oke, posisinya sudah oke, terus kita ke bawah. Oh iya, sebelum ke bawah kita ke face set ya. Kita kita perlu setting di phase 1 dan phase 2-nya. Phase 1 di line 1, phase 2 di line 1 juga. Agar pergerakannya smooth gitu, naik turunnya. Yang kita butuhkan ini nggak perlu disetting ya. 3, 4, 5, dan 6-nya. Kita setting phase 1, ini kurung kurawal, line 1. Dia akan membaca notepad di line 1. Ini di phase 2-nya, line 1 juga. Terus untuk color warnanya, ada yang perlu kita setting di face colornya di sini. Phase 1 dulu ya. Phase 1, face colornya di 102. Kalau phase 2, face colornya 0. Saya belajarnya dari Mas Adi ya. Tuh, pembuatannya ini saya hanya nyontek yang sudah ada. Phase 1-nya tadi ini 102. Oke. Phase 2-nya di sini 0. Oke. Kemudian kita kasih efek innya, nanti kita kasih in transitionnya. Ini 7 frame. Kita mau berapa second nih, berapa detik untuk pergantiannya. Kalau mau 5 detik di 125, ini kita geser aja nih sampai gambarnya seperti ini. Kita deketin kursornya. Kalau nggak ada gambar ini satu-satu gitu kan, ribet. Kalau ini kan maju mundurnya udah enak gitu, sesuai. Ini tadi 7 ya. Oke. Kita refresh. Kalau kita play tampilannya, oh iya, tampilannya nggak ada. Kenapa? Karena folder kita belum terisi. Ambil isinya dulu. Kita copy. Ke folder RTX baru tadi. Data notepad. Kita paste. Apakah sudah berjalan? Kalau belum berjalan berarti tadi foldernya sempat salah kan? Tadi ini nama foldernya itu data notepad. Kalau kita cek propertiesnya, klik kanan properties, message directory-nya itu namanya new folder tadi kan. Kita select dulu, this PC D, RTX baru, data notepad, kita oke. Kita close, kita refresh. Untuk di sininya belum terlihat, masih line 1 gitu ya. Kalau
on air-nya dia sudah berubah. Nih, sudah muncul. Kenapa kok masih seperti ini? Gitu kan. Karena fontnya juga belum kita atur. Kita atur dulu fontnya. Fontnya itu kalau kita lihat di contoh yang udah jadi, itu di coba sebentar, di phase 1 ya. Di phase 1 fontnya Gotham Bold 19. Gantinya di phase 1 ya. Kita ke box di phase 1 di Gotham Bold ininya 19. Kita oke. Masih kurang. Ini advance-nya kita ke advance, terus use GPU ini di unchecklist. Nah, jadi kelihatan tuh. Kalau di checklist dia jadi kepotong gitu. Kalau kita lihat nih kepotong. Kalau di checklist. Kalau di unchecklist dia normal. Beda kan ya? Kalau kita checklist, kita refresh. Nah, jadinya mengecil gitu. Kita unchecklist aja ya, biar normal. Kemudian setelah kita ganti fontnya di phase 1, terus di advance-nya di unchecklist, kita atur ini. Posisinya di tengah. Tengah-tengah. Kita refresh. Kita cek lagi on air-nya. Udah jadi, kemudian kita atur fit wrap-nya. Fit wrap-nya di 1305 100. Fit wrap kita checklist 1305 100. Oke. Udah jadi ya. Settingannya akan seperti ini. Kalau udah clear semuanya, baru kita buat transitionnya. Kita copy dulu deh. Ini di unchecklist, ini yang akan kita advance. Kita advance, nih, warning, your setting will be lost. Jadi kita nggak bisa tambah-tambahin nih di transition di sini. Kita yes dulu. Sekarang kalau kita nyontek, ini box 1 di minus 90, 55, ini 40, ini 70. Jadi per keyframe itu beda. Yang beda ini 70, minus 90, 55, dan 40. Oke. Ini 70, ini minus 90, 55, 40. Kemudian di keyframe kedua, 80, 0, 50, 40. Jangan lupa nih diklik animate.
Kalau nggak diklik animate akan merubah semuanya. Nah, ini kan tadi saya nggak klik animate ya. Jadi berubah semuanya settingannya. Seharusnya satu aja nih. Yang di sini yang minus 90. Kita balik lagi ya. Kita cek 70 minus 90. Yang kedua 80 kosong. Oke. Keyframe pertama 70 90 minus 90 animate. Kedua ini 80, ini kosong. Kemudian klik lagi, ini sama, ini 80, ini kosong. Baliknya lagi, ini 70, ini 90. Yang terakhir outnya 90. Kita refresh, kita lihat bentuknya. Nah, jadinya seperti ini. Kok ada putih-putihnya ya? Gitu. Ternyata kalau kita lihat nih, V1, V3 kita atur 0, V4 kita atur 0, V5 kita atur 0, V6 kita atur 0. Nah, biar nggak ada putih-putih yang tertinggal kayak tadi tuh. Kita lihat. Udah jadi nih pergerakannya. Oke, sekarang kita atur backgroundnya. Background putih. Nah, ini background putih. Kita tarik aja rectangle ini. Ukurannya seperti ini. Kita tarik ya. Kita tarik rectangle putih. Ukurannya disamakan timelinenya. Oke. Warnanya kita atur di mentok putih. Mentok putih tuh 255 semua ya. 255. 255. Ininya 255 juga alfanya. Oke, karena dia jadi background. Kemudian lebarnya 1400, tingginya 48. 1400, headnya 48. Kemudian X-nya 240. 240. 51.5. 51.5. Nah, ini bisa diatur seperti ini gitu kan. Oke, kita udah jadi, kita udah punya new stickernya, kita udah punya backgroundnya. Kita lihat. Udah jadi. Gitu. Tinggal sesuaikan ukurannya sama medsosnya gitu. Kalau kita punya medsos, kita new project, kita panggil image-nya. Ini ukurannya besar banget ya. Kalau kita lihat di sini, ukurannya jadi seperti ini.
211 211. Oke, kurang sedikit. Kemudian posisinya di 1624, ininya 50. 1624 dulu deh. 1624. 1624. Terus Y-nya 16. Sebenarnya bisa di sini. Gitu. Kita cek nanti ya. Kemudian Z-nya 50. Kita tes saja. Jadinya seperti ini. Kalau kurang-kurang dikit ya tinggal diatur ya. Biar lebih rapi. Oke. Sekarang kita buat jam. Kita udah punya running tag-nya. Kalau jamnya ada di sini tuh dia nggak bakal muncul. Saya juga kurang tahu kenapa. Kita oke misalnya ya. Ini dead image. Kita copy. Ya, di sini ya. Kita drag jamnya. Kita oke. Kita cek ya. Nah, padahal ada jam di sini. Ini dia hilang karena timeline jamnya kelebihan. Padahal ada jam di sini tapi dia nggak bakal muncul gitu. Saya juga kurang paham kenapa. Makanya kita buat di template yang lain. Gitu. Bisa barengan di sini atau di template yang baru. New project. Kita bisa kasih jam. Jamnya kita nyontek aja nanti. Kita drag jamnya. Kita oke. Nih. Kalau mau tambahin WIB atau WITA atau WIT itu bisa di sini langsung. WIB gitu. Dan untuk ukurannya nih, ukurannya kita ngikutin aja ya. Di 175 75 175 Y-nya 75. Oke. Kemudian font-nya di Arial regular. Di sini. Arial bold 19. Arial bold 19. Oke. Posisinya di tengah ya. Posisinya itu di tengah. Terus warnanya hitam. Tinggal 000 semua itu hitam.
Kemudian backgroundnya background biru ini ukurannya seperti ini, kita drag rectangle aja. Sorry, kita delete dulu ya. Kita klik project jam, kita drag rectangle-nya, kita sesuaikan background birunya di 16648. Width-nya 166, ini 48. Terus 90515. 90515. Oke, warnanya 173 216 230. 173 216 230. Oke. Oh iya, ininya lupa, alfanya di full 255. Oke. Sudah jadi ya? Oke, sudah jadi. Nah, kalau ini nggak infinited loop di sini, ini klik kanan, properties, ini infinited loop-nya di sini nih, di project-nya, bukan di timeline. Kalau mau di timeline juga nggak apa-apa, kan jam juga langsung muncul ya. Kita klik jamnya, nah jadinya seperti ini. Sudah jadi, gitu kan. Tinggal kita atur misalnya, kan webnya tadi udah diatur. Kita buka contoh ininya, misalnya kepanjangan gitu. Save. Ini ada 117 karakter ya. Kita save. Jadinya kecil gitu. Maksimal tuh biar enak dibacanya. Kita lihat. Nah, ini 70 karakter aja segini gitu ya. 50 karakter. Kita save. Tinggal dikomunikasikan saja sama teman-teman redaktur yang membuat running tag. Perlu diperhatikan. Paling tidak ya jangan lebih dari 100 karakter gitu kan. Jangan lebih dari 70 karakter. Kalau enggak dia akan sangat kecil gitu. Oke. Nah, ini cara membuat datanya itu satu notepad, satu berita. Karena kita membaca di line satu saja gitu kan. Ini di line satu, ini di line satu gitu kan. Ini di line satu gitu. Seperti itu cara pembuatan running tag terbaru. Gitu. Ini dimundurin. Oke, yang merah-merah kan yang jalan ya. Ini backgroundnya. Ini masih line 1 kenapa gitu kan. Karena ini preview aja. Tapi kalau on air sudah sesuai dengan isi running tag. Sesuai dengan isi notepad.
Kalau kita mau lihat line 1 di preview ini, kita close dulu. Kalau ini medsos ya, ini kita remove dulu, kita panggil ulang. Ini RTX baru new sticker. Nah, tuh baru ada iklan PU gitu. Ini untuk preview aja gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini membantu dan bermanfaat.